Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas tentang analisis cluster dengan software SPSS. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan informasi-informasi terkait video terbaru dari kami. Nah, analisis cluster itu adalah salah satu metode dalam multivariate analisis. Terkadang analisis ini dianggap sebagai analisis deskriptif karena tidak mengandung unsur hipotesis dan hasilnya biasanya tidak unik. Analisis cluster ini tujuannya mengelompokkan unit-unit subjek berdasarkan kemiripannya, baik kemiripan jarak maupun kemiripan korelasi antar variabel. Nah, ada berbagai teknik mengelompokkannya berdasarkan kedekatan jarak seperti dengan jarak Cartesian, jarak Mahalanobis, jarak blok Mahakam, jarak blok Chebyshev, dan lainnya. Nah, pada umumnya analisis cluster itu dibagi dua metode, yaitu metode hierarki dan non-hierarki. Metode hierarki sendiri ada berbagai sub-metode seperti single linkage, average linkage, compact linkage, dan lainnya. Nah, dalam metode hierarki ini akan membentuk maksimal cluster itu sebanyak jumlah objek yang kita punya atau sebanyak jumlah variabel yang kita punya. Misalkan kita punya 10 objek, maka dia maksimal 10 cluster yang akan terbentuk. Nah, ini sangat tidak efisien kalau kita memiliki objek yang banyak, misalkan 100, atau variabel yang banyak, misalkan 50 gitu. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa mengatasinya dengan cara metode non-hierarki ya. Biasanya metodenya bisa menggunakan k-means yang berdasarkan rata-rata maupun berdasarkan k-median, yaitu ketika datanya sangat heterogen dan banyak data pencilan, maka lebih tepat menggunakan k-median ya. Jadi kita bisa menentukan langsung, misalnya kita mau 3 klaster saja dibentuk dari sekian banyak subjek yang kita punya, tapi pembentukan ini harus berdasarkan teori yang ada atau bisa berdasarkan tadi analisis yang hierarki tadi ya, kira-kira cocoknya 3 ya, sudah menemukan polanya. Nah, hal yang perlu dipastikan dalam analisis cluster adalah satuannya. Jika satuannya sangat heterogen, maka kita perlu menstandarkan nilai datanya. Nah, ketika kita memiliki datanya itu semuanya seragam, misalkan datanya adalah data kuantitatif, maka kita menggunakan one step cluster. Tapi kalau ada data kuantitatif sebagian, kualitatif sebagian gitu ya, kita menggunakan namanya metode two step cluster. Nah, dalam pengembangan selanjutnya, metode cluster ini tidak hanya mengelompokkan mengelompokkan individu atau objek ataupun mengelompokkan variabel, tapi bisa mengelompokkan metode. Misalkan dalam cluster time series yang dikelompokkan adalah metodenya, misalkan cluster time series metode ARIMA. Nah, jadi ada misalkan 10 komoditas, kita tidak perlu menggunakan 10 ARIMA, tapi nanti diklasterkan. Ada misalkan cluster ARIMA 110 itu kelompok 156. Nah, seperti itu. Jadi tidak sebanyak komoditasnya. Yang dikelompokkan bukan komoditas tapi metodenya, seperti itu. Nah, sebagai contoh kasus, kita misalkan akan mengelompokkan kabupaten kota di Bali dengan menggunakan indikator sosial ekonomi seperti IPM, Gini, kemiskinan, dan lainnya. Ya, kita langsung saja ambil datanya, file, open, kita pilih data untuk analisis cluster ya. Data analisis cluster kita open. Nah, di sini. Nah, ini datanya sudah ada, data IPM, kemiskinan, Gini rasio, TPT, PDRB. Nah, atau kita cari nilai Z-score-nya di luar ya. Nah, bisa juga sebenarnya tidak perlu kita cari nilai Z-score-nya, caranya analyze ya, langsung ke tadi klasifikasi. Nah, metode yang kita gunakan pertama adalah yang hierarki. Nah, hierarki nanti variabel apa saja? Nah, variabel yang kita gunakan adalah variabel kalau datanya langsung ya, bisa seperti ini. Nah, statistiknya. Nah, kita bisa gunakan metode aglomeratif ya. Aglomeratif itu dari n cluster menuju satu cluster nanti seperti itu. Kemudian plotnya, nah kita pakai dendrogram. Nah, kemudian untuk metodenya, di sini ada banyak cara nih. Nah, kita bisa lihat beberapa teknik-teknik yang digunakan ya. Jaraknya juga yang kita bahas tadi, ada yang menggunakan Euclidean, pada umumnya Euclidean atau square Euclidean ya. Kemudian untuk datanya ya, semuanya data interval. Nah, ada juga nanti data binary misalkan yang mau dipakai. Kemudian transport value-nya. Nah, bisa mau nggak kita transform menjadi Z-score tanpa kita Z-score kan tadi di luar. Tapi kalau kita udah transfer di luar, nggak usah pakai, dipilihnya none. Ya, kita pilih di sini karena kita menggunakan data asli, kita standardise datanya ke Z-score ya, by variable. Kemudian nanti continue saja. Nah, kemudian kita oke-kan. Oke. Nah, nanti akan terbentuk klasternya seperti ini. Nah, cluster. Jadi kalau kita mau bentuk 3 cluster, nah ini ada cluster tersendiri dia nih, 1,
baru ini gabungan. Nah, kalau kita bentuk dua klaster berarti ini klaster 3 dan 9 ya. Tadi kita belum kasih nama ya. Coba kita lihat tadi hierarkinya, labelnya belum dimasukin. Nah, masukin kapotnya di sini. Oke, nah biar kita tahu si gambar siang tadi itu yang mana. Nah, ternyata yang beda sendiri itu adalah Denpasar, beda sendiri dia dibanding dengan yang lainnya. Nah, kalau kita ambil dua klaster berarti ini dan Denpasar dan selebihnya. Tapi kalau kita ambil 3 klaster, Denpasar, Badung, dan selebihnya. Nah, sebanyak yang kita inginkan ya. Nah, kalau kita nggak mau ribet cari-cari sendiri, kita mau pokoknya bentuk 3 klaster. Nah, kita pakai yang klasternya yang bentuknya Kamins. Nah, kita pilih tadi variabel-variabelnya. Kemudian kita pilih di sini. Saya mau 3, bentuk 3. Nah, kemudian kapotnya kita masukkan. Nah, kemudian di sini ada optionnya. Nah, untuk ANOVA tabelnya bisa kita masukkan ya, seperti itu. Kemudian kita pilih save-nya Kans Cluster Membership ya. Nah, nanti bisa disimpan klasternya siapa aja. Nah, karena di sini kita tidak memiliki datanya distandarkan ya. Tidak, ini berarti karena dia tidak ada option untuk menstandarkan data, maka kita bisa memasukkan data yang kita standarkan secara manual tadi, yang kita cari menggunakan analisis deskriptif yang kita masukkan. Nah, kita okekan saja. Nah, kelebihannya apa di sini menggunakan analisis Kamins? Kita bisa melihat nanti, nah ini final cluster ya, ANOVA-nya, yang mana yang membedakan. Nah, sekaligus ya, membedakan itu bisa IPM, kemiskinan, dan Gini rasio, sementara TPT dan PDRB tidak membedakan. Nah, jumlah klasternya, klaster 1 itu ada 1 anggota, klaster 2 ada 6 anggota, dan klaster 3 ada 2 anggota. Yang mana klasternya itu bisa kita lihat di datanya. Nah, di sini kan nanti dia ada keluar klaster membership-nya gitu. Kalau kita mau mengeluarkan klaster membership. Nah, di sini yang di dalam klasternya yang non hierarki, kita bisa lihat nih dari sisi rata-ratanya final clusternya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti yang nilainya positif berarti nilainya di atas rata-rata. Kalau yang nilainya negatif, nilainya di bawah rata-rata. Contohnya, misalkan kita lihat gini. Nah, klaster 1 ini adalah klaster yang paling tinggi gininya dibanding dengan klaster-klaster lainnya. Sedangkan IPM yang tertinggi itu si klaster 3 yang tadi Denpasar, IPM-nya tertinggi. Ya, tapi kemiskinannya terendah. Nah, oke. Kemudian TPT-nya juga dia terendah, pengangguran terendah. Ya, kan wajar nih daerah kota, pusat ibu kotanya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan pertumbuhan ekonominya juga tuh paling tinggi. Gitu. Jadi bisa kita lihat nih perbandingannya seperti itu ya, klaster pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Dan kita bisa melihat pembedanya siapa saja. Oke, itu tentang analisis klaster. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.